Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Junita langsung dari Lugano, Switzerland. Bagaimana kabar kalian hari ini? Biasa saja? Atau mungkin ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitar kalian? Di episode kali ini kita akan memasuki sebuah dunia yang seringkali hanya berani kita pikirkan dalam bayangan, sebuah dunia yang mendekati batas antara kenyataan dan halusinasi. Dunia iblis, dunia setan, atau dunia hantu. Bersiaplah, matikan lampu, buat diri kalian nyaman, dan ikuti aku dalam perjalanan menuju kegelapan yang tak terjelajahi. Karena malam ini aku akan berbagi suatu cerita nyata, kisah hidupku sendiri yang mungkin lebih menyeramkan daripada mimpi burukmu. Do ghosts live in my house or also live in your house? Ya, ini pertanyaan yang sederhana, tapi bikin merinding juga kan. Kadang kita merasa ada yang gak beres, ada yang aneh. Mungkin suara-suara, perasaan diawasi, atau bahkan sekilas bayangan yang muncul lalu hilang. Hari ini aku akan ajak kalian masuk ke dalam kisah nyata seperti biasa dari hidupku sendiri. Bermulai dari tahun 1980-an. Di Indonesia, dunia gaib bukan sekedar cerita rakyat atau dongeng pengantar tidur. Kita tumbuh dengan legenda tentang iblis, setan, dan hantu. Iblis, penguasa kegelapan, selalu mengintai untuk berbisik di sukma manusia. Setan, pengikutnya, dengan sabar menunggu setiap langkah kita yang salah untuk menyeret kita lebih jauh. Tapi hantu, mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, yang seringkali menjadi alat dipermainkan oleh manusia. Tidak ada yang lebih menyeramkan daripada manusia yang bisa mengendalikan mereka para hantu. Karena pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah iblis atau setan, tapi manusia yang haus akan kekuasaan. Tahun 1984 yang aku sudah lupa kapan tanggalnya, saat itu adalah malam pertama kamar baruku. Sebagai anak kolong, pertama kali punya kamar sendiri adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tapi kebahagiaan itu sirna cepat kilat. Ketika malam itu saat aku membaca buku, aku melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan lelaki tua berdiri di pintu kamar. Diam, tidak bergerak. Tatapannya kosong. Aku menutup buku dengan cepat. Tubuhku bergemetar, tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain terdiam. Memandangnya hilang bersama detak jantung yang semakin cepat. Keesokan harinya aku ceritakan kepada orang tuaku, tapi mereka hanya tertawa. Hahaha, katanya. Hah, kenapa? Takut, kata mama. Tapi bukan takut yang kurasakan, melainkan kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam itu aku belajar bahwa mengabaikan ketakutan hanya akan membuat diriku menjadi semakin penakut. Malam berikutnya, di tahun 1985, aku terbangun. Dengan dada terasa dihimpit sesuatu. Nafasku terputus-putus. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Rasanya ada yang mendidihku, mencekikku dalam setiap tarikan nafas. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hanya mimpi? Aku berjuang untuk bergerak, berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hingga akhirnya jam wakerku jatuh dan berbunyi keras, dring, membangunkanku dari ketakutan itu. Namun apa yang menghimpitku malam itu? Apakah itu nyata atau hanya bayang-bayang ketakutanku sendiri?
September 1986. Tengah malam di pedalaman Kalimantan tanpa listrik. Saat itu aku pulang kampung ke Kalimantan Tengah, kembali menjadi anak dayak. Satu malam aku mengalami sesuatu yang takkan pernah bisa kulupakan. Malam itu aku dan sepupuku berjalan di bawah langit yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba ada satu bintang yang semakin terang dan membesar, berubah menjadi bola api kuning kemerahan, mengarah langsung ke kami. Sepupuku berteriak, "Lari, ada hantu!" Kami berlari sekejap mungkin dan bayangan itu terus mengejar kami. Masuk ke dalam rumah, aku ketakutan. Takut sekali. Apa itu, hantu, setan atau apa? Ayahku kemudian berkata, "Itu bukan hantu." Hah? Bukan hantu, tapi manusia. Manusia yang lebih jahat daripada makhluk gaib manapun. Manusia yang mengendalikan hantu untuk tujuan mereka sendiri. Dan malam itu aku belajar bahwa yang lebih menyeramkan bukanlah hantu yang mengejar, tapi manusia yang membuat hantu itu mengejar. Saat itulah aku memahami bahwa manusia bisa lebih berbahaya daripada makhluk gaib manapun. Februari 2007, kami sedang berada di sebuah losmen tua di Kalimantan Timur, menunggu penerbangan esok yang akan membawa kami kembali ke Jakarta setelah menyelesaikan penelitian. Kami di sini adalah saya dan suami, karena sudah tahun 2000, sudah abad ke-21, dan penduduk setempat memberikan hadiah unik, sebuah perahu kayu tua yang dulunya digunakan dalam ritual Dayak untuk mengantar kembali jiwa yang sakit dan tersesat. Sebagai antropolog, kami berdua sering menerima benda-benda artefak seperti ini. Tapi perahu ini terasa berbeda. Malam itu saat semua orang terlelap, aku terbangun karena tenggorokanku yang kering. Saat aku mengulurkan tangan untuk mengambil gelas, aku melihat sesuatu. Di meja tempat perahu kayu itu diletakkan, berdiri seorang lelaki tua yang membawa tombak. Hanya diam, menatap aku. Tatapannya kosong, tanpa kemarahan. Hanya keheningan yang dalam dan mencekam-cekamku. Aku menarik nafas panjang. Pergilah. Duniamu dan duniaku berbeda. Pergilah. Sosok itu perlahan memudar, seolah terbawa angin malam yang menyelinap melalui celah jendela. Keesokan paginya, saat sarapan di losmen, suamiku menatap dengan tatapan aneh dan berkata, "Semalam aku melihat sosok lelaki tua dengan tombak dalam mimpiku." Aku menatapnya tak percaya. Oh ya, suamiku tuh orang asing, bukan orang Indonesia, dan tidak percaya dengan yang namanya makhluk, spirit, whatever they say. Rien, niente. Tapi malam itu dia bilang, tapi pagi itu dia bilang sama aku, kalau dia memang melihat atau dia menganggapnya bermimpi lihat sosok laki tua dengan tombak dalam mimpiku. Tapi aku bilang, aku juga bisa melihatnya. Aku melihatnya, bukan aku bisa melihat, tapi aku melihatnya. Namun yang paling membuat bulu kuduku merinding adalah ketika anak kecil pemilik losmen tiba-tiba datang berkata polos, "Bu, tadi malam aku bermimpi ada lelaki tua di kamar kalian. Dia tidak berbicara, hanya berdiri dan menatap. Siapa ya?" 3 orang di malam yang sama melihat hal yang sama. Apakah itu hanya suatu kebetulan atau memang ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi? Begitulah cerita-cerita dari hidupku. Dunia gaib bukanlah sekedar legenda. Mereka adalah bagian dari hidup kita. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah mereka,
yang menghuni kegelapan. Jadi, pikir 2 kali sebelum kalian meremehkan rasa dingin di tubuh kalian. Apakah benar kalian sendirian malam ini? Apakah hantu-hantu itu tinggal di rumahmu? Mungkin mereka tidak sejahat yang kita kira. Karena sebenarnya hantu yang jahat sudah ada di film-film. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. À la prochaine. Ciao.